Baiklah sobat servis kalian, juga teman-teman, kali ini saya akan mengupas tuntas tentang kipas angin. Ya, kita lihat di sini kipas angin terlihat seperti baru ya, bagus. Nah, tapi asal usulnya kita lihat coba, betul-betul ya kotor ya. Ini mungkin sudah masuk gudang ya. Nah, ini langkah pertama ya, kita harus membersihkannya. Sebelum dibersihkan ya, otomatis kita buka dulu baut-bautnya ya. Nah, di sini ada baut-baut, ada 4 untuk baut bodinya ya, bodi kipas ke motornya. Kemudian ini motornya, jadi bukan dinamo, motor ya, motor listrik. Apa bedanya? Kalau motor listrik dikasih listrik berputar, tapi kalau dinamo diputar menghasilkan listrik. Nah, itu bedanya. Jadi ini bukan dinamo tapi motor listrik. Nah, ini bagian-bagian yang pertama kita lihat ada kumparan di bawah atau lilitan ya. Nah, di dalamnya itu yang berputar namanya rotornya, yang ada as, dan itu yang ketiga adalah tutupnya, itu depan belakang ada bosnya. Nah, sekarang kita akan mengukur bagian dari kumparannya atau lilitannya ya. Jadi lilitannya ini untuk kipas angin, nanti akan saya berikan gambarnya ya. Oke, ada gambarnya nanti. Nah, ini gambarnya. Kita lihat ada listrik 220 dan 0 ya. 0 itu dihubungkan dengan lilitan pertama dan kapasitor ya. Kemudian itu dipasang secara paralel. Sedangkan tegangan listrik 220 berhubungan dengan pius itu sikring. Fungsi sikring apa? Untuk mengamankan lilitan jika terjadi panas yang berlebihan. Apa penyebab panas berlebihan? Yaitu mungkin karena bosnya macet ya kan. Jadi harusnya berputar, dia tidak berputar sehingga timbul panas. Jadi L2 ini adalah untuk kecepatan 1 ya. Jadi sangat rendah kecepatannya. Sedangkan L2 ditambah L3 dia lebih panjang karena digabung menghasilkan kecepatan 2 sedang. Yang terakhir yaitu kecepatan 3, yaitu L2 lilitan kedua ditambah lilitan ketiga dan ditambah lilitan keempat ya. Ini gambar skema dari kabel listrik, kumparan ya, kumparan dari motor listrik. Nah, jadi jika terjadi mati ya, itu kita lanjutkan dengan mengambil multimeter atau ampometer ya, atau tester ya. Ini ada beberapa yang bisa diukur. Oke. Yang pertama ada simbol omega. Pertama simbol omega di atas itu untuk mengukur hambatan listrik. Yang di tengah adalah yang di pinggir itu adalah untuk dioda, yang paling kanan untuk kapasitor. Nah, sekarang bagaimana cara mengukur kapasitor? Tentu saja kita lihat di sana ada tulisan NF. NF itu artinya nanofarad. Nah, 1 mikrofarad itu 1000 nanofarad. Jadi di sini nanti ukurannya jadi mikro dia. Kita lihat di sini ada tulisan 1,2 mikrofarad. Ini kapasitornya mempunyai kapasitas atau kemampuan 1,2 mikrofarad. Kita ukur ternyata 1,215, artinya ini kapasitor masih normal ya. Yang berikutnya kita akan mengukur saklar ya. Ada angka 1, 2, 3 itu adalah kecepatan. Jadi kalau saklar dihubungkan ke 1 maka kecepatannya rendah. Kalau SK, saklar berhubungan dengan 2, keluarnya 2, yaitu kecepatan sedang. Dan kalau saklar dihubungkan dengan 3, kecepatannya tinggi. Nah, kita menggunakan ohmmeter ya. Jadi ohmmeter itu kalau jarumnya jalan menandakan dia nyambung. Yang mana yang kita ukur ya tadi? Misal dari saklar ke 1,
kita putar angka 1, apakah jalan jarumnya. Kalau jalan berarti saklar 1 normal. Kemudian nanti kita ukur lagi dari SK tadi saklar ke kabel 2-nya ya, jalan. Kalau tiga-tiganya jalan menandakan saklar bagus ya. Jadi sudah kumparan atau lilitan bagus, saklar bagus, kapasitor bagus, artinya ini bagus semua ya. Tinggal kita coba, ini dia bagian terpenting yaitu bos ya, bosing. Ada kancingnya itu 3. Ini harus kita buka karena kita ingin mengganti bosnya ini karena udah oblak ya. Jadi sedikit saja oblak, putarannya akan kurang bagus. Nah ini kita congkel dengan obeng ya, obeng. Tapi hati-hati jangan sampai patah ya. Nah seperti itu bukanya. Kita akan mengganti bosnya ini. Jadi setiap kita perbaiki kipas, lebih bagus kalau bosnya itu kita ganti karena akibat gesekan dari sok. Nah ini dia di dalam tutup dan bawah kipas ada bosnya. Ini kita bersihkan dulu bagian bawahnya. Nah kemudian kita ambil bosnya itu tadi, bosnya kita bersihkan juga. Ini pengait daripada bos ya. Kita bersihkan dulu sampai bersih pakai tisu saja ya. Yang berikutnya ini bosnya jangan dipakai lagi, kita buang. Nah ini ini kapasnya ya, kapas untuk menyerap minyak minyak mesin jahit ya, atau minyak singer. Nah ini bosnya sudah disiapkan 2, nanti untuk atas dan bawah. Kita lihat nanti bagaimana cara pemasangannya. Nah, ini terakhir untuk menekan bos agar tidak bergerak. Dan ingat jangan sampai terbalik. Kita pasang dulu bosnya di mangkok bawah atau mangkok atas sama saja. Kemudian yang kedua kita kasih minyak singer atau minyak mesin jahit ya, untuk pelumas agar tidak panas. Baru kita kasih penyerap ya, kapasnya itu atau busanya. Kemudian kita tutup dengan penekan bos, jangan terbalik ya. Bagian itunya yang terbuka ke atas, bagian yang menonjol ke atas. Oke. Kemudian baru kita tutup ini dengan kancingnya. Ada 3 kancing. Nah, ingat sekali lagi jangan sampai, ini kita luruskan dulu supaya mudah masuknya. Ingat jangan sampai patah ya. Kalau patah udah nggak bisa dipakai lagi nih, nggak bisa dilas gitu ya. Nah, harus ganti kalau dia sampai patah. Setelah dibersihkan ini kita pasang kancingnya, paskan dulu lubangnya, tekan sampai mentok ya, sampai mentok, tekan. Kemudian sedikit demi sedikit kita bengkokkan kancingnya itu ya, pakai obeng dulu, nanti baru pakai tang atau pakai palu ya. Kalau sudah pas, pakai tang ya. Ini berarti ini sudah jadi ya. Kita ratakan dengan palu. Ini bagian sebelahnya sudah selesai, tinggal nanti satu lagi kita pasang dengan cara yang sama. Nah ini kalau sudah diganti bosnya, nah putarannya akan stabil ya, tidak goyang-goyang. Ini kalau dia pas, putarannya akan awet dan putarannya normal. Kemudian akan kita pasang bagian kumparannya atau lilitannya. Ya, tadi kita udah ukur bahwa ini bagus lilitannya. Bagian yang ada kabel-kabelnya itu, ada rangkaian kabel untuk saklar itu di bawah. Karena di sana udah ada lubangnya tuh. Mangkok bagian bawah sudah ada lubang untuk kabel-kabelnya ya. Seperti ini. Kita pasang dulu ininya ya, kipas bagian dalamnya itu. Jangan lupa ya, kipas sebelum rotor ya, sebelum dan sesudah rotor di asnya itu ada kipas semacam itu, jangan lupa. Setelah itu baru pasang ringnya juga untuk menjaga kipasnya itu.
Oke, seperti ini. Baru kita masukkan ke bushingnya ya. Nah, ini harus berputar ini. Kalau dia rusak kadang-kadang meleleh, dia tidak berputar itu. Jadi kalau tidak berputar lagi, diperiksa, kalau perlu diganti. Oke, seperti itu. Nah, ini bagian atasnya, jangan sampai terbalik ya, seperti ini masaknya ya, yang rata di bawah. Oke, jangan lupa setelah itu kita pasang ringnya juga. Oke, nah, baru kita masukkan ke mangkok yang bawah. Sekali lagi, yang ada kabelnya itu ada di bawah, ada lubangnya itu untuk masukkan kabel ya. Oke, bisa kita masukkan seperti ini. Oke, baru masukkan ke dalam mangkok bagian bawah. Oke, seperti ini ya. Dipaskan dulu ya, lubang-lubang itu ada 4, pas dengan besinya itu ya. Oke, seperti itu. Nah, baru kita pasang mangkok bagian atas setelah diganti bushingnya ya. Bosnya itu diganti. Ingat, dipaskan juga. Cara pemasangannya seperti itu. Oke, lubang-lubangnya itu dipaskan ya untuk 4 bautnya. Oke, diputar-putar agar pas. Nah, kita kasih minyak ke mesin jahit, mesin Singer itu ya. Oke, kalau udah lancar, nah baru kita pasang bautnya itu nanti ya, yang 4 baut tadi. Oke, ini juga dikasih minyak. Oke, seperti ini. Sudah lancar, bagus. Baru nanti kita pasang 4 bautnya ya, seperti itu. Ini bautnya, yang baut di atas, yang murnya di bawah. Di atas tuh maksudnya di bagian kipasnya ya. Kalau kipas kan di atas, di permukaan. Jadi bautnya di atas, murnya di bawah. Oke, seperti itu. Jadi kalau yang diputar itu, memutarnya itu jangan jangan dikencengin dulu ya. Oke. Ya. Nah, ini bautnya kita pasang. Sekali lagi jangan terlalu kencang dulu ya, agar kedudukannya itu merata. Pasang aja dulu. Dan kita pasang di bagian berlawanan ya. Jadi kalau satu utara, satu selatan, jangan satu utara, satu barat. Ini agak seimbang dulu. Kita kencangkan, tapi jangan terlalu kencang. Nanti kalau sudah keempat-empatnya pas, baru bautnya kita kencangkan seperti itu ya. Nah, oke. Baru 3, 1 baut lagi. Oke, seperti itu. Ya, kalau nanti dipraktekkan di rumah bisa semua ya. Yang mempelajari dari video ini pasti bisa. Nah, kalau sudah 4-4-nya sudah rata betul, baru kita kencangkan satu persatu bautnya. Di bawahnya ditahan murnya, atasnya diputar dengan obeng sampai mentok kencangnya ya. Oke, seperti itu ya. Itu berarti sudah kencang ya. Nah, kita bersihkan juga bagian luarnya ya, karena ada kotoran-kotoran yang nempel. Jangan sampai ada kotoran yang masuk ke dalam kumparan. Nah, sekarang kalau sudah kita tes nih ya. Tadi cara ngetesnya sudah tahu ya. Jadi kabel listrik satu dihubungkan ke kabel yang hitam ya. Sedangkan merah, putih, biru itu untuk kecepatan 1, 2, dan 3. Nah, itu bautnya jangan sampai hilang.
Ya, ini baut jangan sampai. Jadi kita memasang saklar ya, saklar pemilih kecepatan. Oke, setelah itu kita pasang kabel listriknya. Kabel listriknya kita pasang dan dijepit ya, jangan sampai berantakan. Kabelnya harus dikasih baut penahan itu. Ada 2 bautnya ya, baut untuk menahan kabel ya, kabel listriknya. Ingat, baut juga jangan sampai tertukar karena ukuran baut beda-beda. Kalau misalnya harusnya bautnya kecil dipasang baut besar, maka merusak lubang bautnya. Jadi jangan sampai tertukar. Ini pemasangan kabel listrik ya. Oke. Nah, selanjutnya pengecatan ya. Kenapa mesti dicat ya? Agar orang yang kipasnya diperbaiki itu merasa puas. Oh, kipasnya jadi baru kembali ya. Tadinya jelek benar, tapi setelah diperbaiki malah jadi baru. Nah, jadi mereka puas, bisa berlangganan akhirnya ya. Ya, bahkan jadi nanti promosi, oh, servis kipasnya di sana aja, kipas saya tadinya jelek jadi bagus gitu ya. Itu fungsi promosi ya. Tentu saja biaya pengecatan ya harus kita masukkan ke modal. Ini harga piloknya untuk ngecat ini harganya 35.000 ya di material bangunan ya. Ingat, cara ngecat jaraknya jangan terlalu dekat, jadi kira-kira 30 cm atau 20 cm ya, dan harus merata, jangan bertumpuk. Ingat ya, jangan berulang-ulang, tunggu sampai dia kering. Nah, ini hasilnya